Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Jamaah salat Id yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Kita seharusnya selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah, karena baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia besar kepada kita, dijumpakan kita dengan satu bulan yang sangat agung dan penuh keberkahan di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana seseorang yang berhasil menghadapi Ramadan, mengarungi Ramadan detik demi detiknya, maka dia akan mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ampunan atas dosa-dosanya. Dan cukup orang itu dikatakan gagal, sial, celaka, rugi besar ketika dia berhadapan dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ba'uda man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan tersebut. Namun seseorang yang sukses di bulan Ramadan, dia mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, yaitu ampunan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalan-amalan besar di dalam Islam, hadiahnya adalah ampunan. Seperti haji yang memerlukan 3 pengorbanan agung: pengorbanan waktu, pengorbanan harta, dan pengorbanan tenaga. Apa yang Allah berikan kepada orang yang menunaikan ibadah besar tersebut? Man hajjal baita walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berbuat rafas dan fusuk, maka ketika kembali Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha ilal masjid lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa khutta anhu sayyi'ah. Juga pahala terbesar dari salat adalah ampunan atas dosa-dosa kita.
Begitu juga ketika kita duduk di dalam majlis taklim, dikatakan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah wa fi akhiril majlis nada munadin minas sama an kumu maghfuran lakum qad budilat sayyiatikumul hasanat. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika orang yang duduk di dalam majlis berdiri setelah majlis itu ditutup dengan doa kifaratul majlis. Dan begitu juga amalan-amalan yang lain seperti Lailatul Qadar, malam yang besar, malam yang agung. Ketika orang mendapatkan malam tersebut dalam keadaan ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan ampunkan dosa-dosanya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa ampunan? Kenapa Allah berikan ampunan atas setiap amalan-amalan besar yang kita lakukan? Karena kita sangat berhajat dengan ampunan Allah. Hati kita tidak akan tenang tanpa ampunan Allah. Rizki kita tidak akan berkah tanpa ampunan Allah. Hidup kita tidak akan pernah selamat tanpa ampunan Allah. Baik di dunia, di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan, semua alam tersebut akan kita arungi dalam keadaan selamat ketika kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seseorang akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah ketika dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ampunan itu sangat penting, sangat kita butuhkan dan harus kita cari dalam kehidupan kita. Bagaimana ampunan itu kita dapatkan? Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak lain dan tidak bukan karena dosa dia kepada Allah, dan dia belum mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan itu semua dikarenakan dosa-dosa manusia, kesalahan-kesalahan manusia yang belum diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk masalah yang datang dalam kehidupan kita itu juga karena dosa kita kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa fa bima kasabat aydikum. Terjadinya musibah dalam kehidupan kamu tidak lain dan tidak bukan karena dosa kamu yang belum diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral aid rahimakumullah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bagaimana pentingnya ampunan, bagaimana besarnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita bahwa kita ini manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita lemah, kita banyak salah, kita banyak dosa. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang salah yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa suci, jangan pernah kita merasa diri kita sudah lurus dan baik. Ittahimu anfusakum, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tuduhlah dirimu, yakinlah, sadarlah bahwa diri kita ini banyak dosa, banyak salah. Al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia, malaikat heran. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa harus diciptakan manusia? Manusia ini lemah. Manusia hanya bikin pertumpahan darah. Manusia hanya bertengkar.
Tidak perlu diciptakan manusia ya Allah, cukup kami malaikat yang selalu mensucikan Engkau dan bertasbih kepadamu ya Allah. Itu semua dalil bahwa manusia dalam keadaan lemah, banyak dosanya. Bahkan manusia juga dikatakan zaluman jahula, zalim dan jahil. Itulah semua bukti bahwa kita dalam keadaan lemah dan banyak dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai manusia, wahai hambaku, kamu itu banyak salahnya, kamu itu banyak dosa, kamu itu banyak khilaf. Pagi, siang, sore, malam, kamu sering melakukan salah dan dosa dalam kehidupan kamu. Ma'asyiral aid rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa kita ini lemah, kita ini banyak salah dan dosa, Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan keagungannya mengumumkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala siap mengampunkan dosa-dosa kita. Nabbi ibadi inni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahwa aku siap mengampunkan dosa-dosa mereka. Aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan dalam kehidupan kamu, kalau kamu betul-betul minta ampun, minta maaf kepada Allah, maka Allah akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang kau bawa kepada Allah. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya summa lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka maghfiratan biqurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa yang sangat besar sebesar dunia ini, tapi kamu sungguh-sungguh minta maaf kepadaku, kamu sungguh-sungguh minta ampun kepada aku, sungguh-sungguh bertaubat kepada aku, maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang kau bawa kepada aku. Maka kita tidak boleh putus asa atas dosa yang pernah kita lakukan. Sebelum sakaratil maut menjemput kita, taubat kita diterima oleh Allah. Sebelum azab menimpa kita, taubat kita diterima oleh Allah. Sebelum kita menyaksikan matahari terbit dari tempat dia tenggelam, taubat kita masih diterima oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali mereka putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan semua dosa-dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan ampunkan dosa-dosa kita asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dosa itu diampunkan, apa yang terjadi pada diri kita? Subhanallah, begitu banyak seorang pendosa yang tadinya berlumuran dosa, tapi dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah jadikan dia orang yang sangat mulia di dunia ini. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tadinya sangat benci kepada Islam, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak melakukan kejahatan dalam hidupnya, namun dia bertobat. Apa setelah tobat yang Allah berikan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dia dijadikan khalifatur Rasul, makamnya di samping Nabi di Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Lau kana min ba'di nabi lakana Umar nabiyyan." Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umarlah yang pantas menjadi nabi setelah aku. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seseorang yang dulu dijulukin syaitan min syayatinil Makkah, setan di antara setan-setannya Makkah.
begitu bejat moralnya, begitu kasar orangnya, begitu buruk perangainya, tapi dia sadar atas kelemahan dan kesalahannya. Dia bertobat, minta ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sahabat Rasul, menjadikan dia orang yang diridhoi oleh Allah. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan, tidak ada seseorang penduduk Basrah yang imannya lebih kuat dibandingkan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dan dia dijamin menjadi ahli surga. Fudail bin Iyad, seorang perampok yang sangat menakutkan. Ketika suatu hari dia memanjat dinding rumah, terdengar lantunan suara bacaan Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat tersebut artinya adalah, apakah belum datang masanya? Apakah belum tiba waktunya seseorang untuk bertobat dan melembutkan hatinya kepada Allah? Apa yang ditunggu-tunggu oleh manusia? Kenapa manusia keras hati dan tidak mau segera bertobat kepada Allah? Ayat ini, lantunan Al-Quran ini didengar oleh seorang perampok yang akan merampok pada malam hari itu. Ternyata tersentuh hatinya. Dia mengatakan pada dirinya, Al-an ya Fudail, sekarang waktunya wahai Fudail, sekarang waktunya wahai Fudail. Maka dia urungkan perbuatan jahat, dia bertobat, dia niat untuk menghabiskan umurnya di Makkah Mukarramah dan di Madinah Munawwarah, sehingga dia mendapat julukan Fudail bin Iyad Abidul Haramain. Fudail bin Iyad seorang ahli ibadah di dua tempat haram, dan dia menjadi ulama yang besar, yang sangat terkenal, dan ilmunya bermanfaat sampai di ujung-ujung dunia. Itu semua asbab kesungguhan seseorang ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertobat, kita juga jangan lupa bahwa tobat seseorang itu akan utuh sampai kepada Allah ketika dia tidak berbuat salah kepada sesama. Karena amalan manusia ini akan bocor sampai ke akhirat nanti. Kalau dia punya banyak kesalahan kepada manusia, dia salah kepada saudaranya, salah kepada tetangganya, salah kepada atasannya ataupun bawahannya, salah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Inilah maksud daripada sabda Nabi, atadri man muflis min ummati, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti? Orang yang bangkrut di akhirat adalah man ata ilallahi bi a'malihim kal jibal, orang yang datang menghadap Allah dengan segunung amalnya, bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi wa hajjihi. Dia datang kepada Allah membawa salatnya yang hebat, puasanya yang banyak, sedekahnya yang luar biasa, dan hajinya yang berkali-kali. Dia datang membawa amalan segunung. Ternyata amalan segunung itu habis, ludes, bangkrut. Kenapa? Karena dia dituntut oleh banyak orang. Apa sebabnya? Karena dia melakukan kesalahan kepada orang-orang di dunia ini. Lisannya mungkin mengucapkan kata-kata yang menyinggung saudaranya, hatinya, perasaannya, kelakuannya mengambil haknya orang, zalim kepada orang, membodohi orang. Maka orang-orang yang pernah dia sakiti di dunia ini menuntut dia di hadapan Allah, sehingga amalan yang segunung itu habis, ludes, dan itulah yang dikatakan orang bangkrut. Maka jangan lupa, di samping kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Karena orang yang bertengkar, orang yang berkelahi,
orang tersebut tidak akan dipandang oleh Allah. Salasatun la yanzuruhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yukallim ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah al-akhwan bainahuma syahna, 2 orang saudara yang bertengkar satu dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam orang-orang yang bertengkar dan bermusuhan sesama mereka. La yadkhulul jannah may yahjur akhahu fawqa thalas. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ma'asyiral aid rahimakumullah. Terakhir dalam khutbah Id yang singkat ini saya perlu sampaikan, hati-hatilah kepada keluarga yang setiap hari bersama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Ketahuilah, sesungguhnya sebagian istri kamu, sebagian anak kamu akan menjadi musuh-musuh kamu, maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Kita disuruh berhati-hati kepada anak dan istri. Kita disuruh bergaul dengan sebaik-baiknya. Kita diperintahkan untuk menjadi pasangan yang terbaik sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggandeng anak kita, menggandeng istri kita. Bagaimana kita fikirkan mereka supaya bersama-sama kita di surganya Allah. Karena banyak para suami yang dia getol ibadah, hebat ketaatannya kepada Allah, tapi lupa mengajak istrinya, menggandeng istrinya untuk sama-sama taat kepada Allah. Ternyata istri itu nanti menuntut di hadapan Allah, tuntutannya diterima, maka sang suami ini batal masuk surga gara-gara tuntutan istrinya. Juga berapa banyak orang tua yang tinggal 1 langkah lagi dia masuk ke dalam surga, ternyata datang anak-anaknya menuntut dia di hadapan Allah, tuntutannya diterima oleh Allah, maka orang tua itu pun batal masuk surga. Karena apa? Karena tuntutan anak-anaknya. Padahal saat di dunia dia telah dikatakan sukses, memberikan fasilitas lengkap kepada anaknya, memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, tapi dia lupa mengajak anaknya sholat, menyuruh anaknya membaca Al-Quran, sehingga anaknya hidup dalam keadaan jahil dan tidak faham, apalagi anak itu maksiat kepada Allah. Maka anak tersebut dikhawatirkan dia menuntut orang tuanya di akhirat nanti. Ma'asyiral aid rahimakumullah. Kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini adalah, di samping kita disiapkan oleh Allah untuk bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan ampunkan dosa-dosa kita, tapi kita jangan lupa, kita harus saling memaafkan sesama kita. Kita harus mendatangi saudara-saudara kita, karena itu adalah tanda iman. Berbuat baik, berkasih sayang karena Allah, itu merupakan tanda iman, dan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, karena amal kita utuh, tidak bocor sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudara-saudara kamu seperti kamu cinta pada diri kamu sendiri. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah umumkan kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada manusia yang menyebarkan kasih sayang sesama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.